Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali di perkuliahan psikologi bisnis. Dan hari ini kita akan membahas tentang pengantar psikologi bisnis. Ya, lanjut saja ke materinya. Masuk ke pengantar psikologi dalam bisnis. Nah, mempunyai bisnis yang benar, baik, dan berkelanjutan itu merupakan suatu impian yang ingin diwujudkan oleh setiap pebisnis atau pengusaha. Nah, pengusaha ini kan ada pengusaha besar dan pengusaha kecil, atau pembisnis besar dan pembisnis kecil. Namun, impian tersebut akan menjadi sebuah angan jika tidak direncanakan dengan baik serta disusun secara sistematis, konkret, dan detail berdasarkan pendekatan dan kerangka kerja yang jelas dan ilmiah. Nah, jadi bab ini kita akan mengetahui bagaimana psikologi dalam bisnis, bagaimana sudut pandang psikologi terhadap bisnis. Nah, karena yang kita tahu berkaitan dengan bisnis itu pasti ada yang berkaitan tentang SDM atau sumber daya manusia. Nah, seperti itu. Jadi yang berkaitan dengan manusia itu pasti sangat berkaitan dengan yang namanya psikologi. Yuk kita lanjut aja ke pembahasan tentang pengertian dari psikologi itu sendiri. Masuk ke pengertian, yaitu pengertian psikologi dan psikologi bisnis. Nah, psikologi adalah disiplin ilmu yang mempelajari lebih dalam tentang pikiran, mental, dan perilaku manusia. Dan kemudian psikologi bisnis itu adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia dalam dunia bisnis dan mempelajari bisnis dalam perspektif perilaku manusia. Nah, jadi psikologi itu kan menggali tentang atau mempelajari tentang pikiran, mental, dan perilaku manusia. Yang kita tahu kan apa yang kita lakukan itu juga mempengaruhi diri kita sendiri, yaitu perilaku manusia. Lingkungan pun juga mempengaruhi diri kita sendiri. Kemudian pikiran pun juga mempengaruhi bagaimana kondisi fisik kita. Mental pun juga sama. Mental tuh maksudnya adalah keadaan di mana individu merasa sejahtera baik secara psikologis, emosional, ataupun secara sosial. Jadi tidak ada merasa tekanan tuh, bebas, semuanya itu kesehatan mental. Jadi mentalnya sehat, pikirannya sehat, perilaku manusianya pun juga sehat. Tidak ada mengalami hambatan segalanya. Nah itu. Jadi psikologi itu sangat berkaitan dengan bisnis. Karena ya tadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa bisnis itu erat kaitannya dengan perilaku manusia atau berperilaku antara satu dengan orang lain, di individu satu dengan individu yang lain. Ada komunikasi. Nah, otomatis kalau misalnya ada komunikasi, kita harus memahami dulu orang lain sebelum kita memahami diri kita sendiri. Atau sebaliknya, kita harus memahami diri kita sendiri, kemudian juga harus memahami orang lain. Jadi kalau misalnya kita tidak memahami diri kita sendiri, kita tidak memahami orang lain, itu akan susah ketika berbisnis. Nah, seperti itu. Misalnya ketika kita ingin melaksanakan kontrak bisnis dengan orang lain, kalau kita tidak mengerti kepribadian orang, kepribadian lawan bisnis kita, nah nanti akan mengalami kendala nanti ketika kita melakukan bisnis dengan orang lain. Nah, jadi kita harus memahami orang lain, kita harus memahami juga diri kita sendiri, seperti itu. Bicara tentang konstruk psikologi dan profil mental pemenang. Nah, di dalam konstruk psikologi, dia mempunyai dimensi atau aspek, salah satunya itu juga terdapat di profil mental pemenang, yaitu tentang keberanian atau bravery. Nah, berbicara tentang keberanian atau bravery, itu membahas tentang seberapa tingkat keyakinan untuk melakukan sesuatu. Itu membahas tentang kepribadian. Jadi kalau misalnya kita tidak punya keberanian, bagaimana kita memulai bisnis? Nah itu seperti itu. Kemudian juga pendekatan terhadap tantangan. Nah, approach to challenge. Ini membahas tentang bagaimana individu menggunakan atau melakukan pendekatan terhadap tantangan-tantangan yang dihadapi. Nah, kemudian juga ada tentang ketakutan. Ketakutan ini pasti dimiliki semua orang, tapi tingkat ketakutan orang masing-masing itu kan berbeda. Nah, tentang ketakutan dan presentasi untuk terus berjuang dalam menghadapi kesulitan atau tantangan dan hambatan. Nah, ini sangat berkaitan erat dengan proses mental pemenang. Jadi kalau misalnya kita takut, kita akan susah untuk memulai suatu hal. Nah, seperti itu. Kalau misalnya kita mau berbisnis, kalau misalnya kita takut, ya bagaimana kita memulainya? Nah, kemudian juga ada ketekunan. Ini kan
Maksudnya adalah keinginan untuk terus berjuang dalam menghadapi kesulitan. Jadi kalau misalnya ketika kita dihadapkan ke sebuah masalah, kita tuh juga harus tekun untuk tidak cepat menyerah. Kita yakin. Kemudian juga kita harus punya kepercayaan diri atau confidence. Kalau kita tidak percaya ya kita akan mudah untuk goyah gitu. Ketika kita memulai suatu bisnis ya, ketika dihadapkan sebuah masalah, kita kurang percaya diri, akhirnya ya mengalami kemunduran. Dan lebih beratnya lagi ya kita mengalami kebangkrutan. Seperti itu ketika kita berbisnis. Kemudian yang terakhir juga ini nih, self-efficacy atau keyakinan. Nah, seperti saya di kemarin, ya seperti yang saya jelaskan sebelumnya kan, keyakinan itu kita percaya terhadap diri kita sendiri. Nah, sebab apa? Kepercayaan diri itu mewakili dimensi keberanian, juga kembali kan ke pembahasan awal tentang keberanian. Jadi kalau misalnya kita yakin, kita juga pasti akan berani untuk memulai. Jadi ketika kita berbisnis tuh salah satunya ya maksudnya tuh dari kelima ini juga harus kita miliki ketika kita mau berbisnis. Untuk memulai itu kan kita juga harus berani mengambil keputusan ketika kita menghadapi tantangan seperti apa. Terlebih lagi kan sekarang tantangan dalam dunia bisnis tuh semakin susah, atau maksudnya itu kita harus punya ciri khas agar kita tetap bisa bertahan ketika kita melakukan bisnis. Ketika kita maksudnya itu ketika kita berbisnis itu kita harus kuat menghadapi tantangan. Terlebih lagi kata Bapak tadi kan sekarang sudah persaingannya tuh sudah bebas, persaingan pasar dalam berbisnis itu. Mengingat teknologi yang semakin berkembang, orang sekarang bisa melakukan apapun juga dengan online. Beli barang-barang juga online. Nah, kalau misalnya kita tidak bisa mengikuti zaman, ya kita akan tertinggal. Kemudian juga ada ketekunan. Jadi ketika kita tuh berbisnis dia tekun. Kalau misalkan nggak tekun dalam berbisnis ya cepat down, ya, seperti itu. Nah, kemudian juga kepercayaan diri, terus yakin diri kita sendiri, kita mampu ketika kita dihadapi masalah, kita mampu bisa menghadapinya. Nah, kemudian juga ada keyakinan. Nah, seperti itu. Jadi profil mental pemenang ini sangat penting dalam bisnis. Ini merupakan pokok utama di dalam berbisnis itu, salah satu kelima ini juga harus ada ketika kita menjadi pembisnis. Masuk ke landasan teori psikologi bisnis. Yang pertama yang akan kita bahas tentang psikologi industri dan organisasi atau PIO. PIO adalah salah satu cabang atau bidang ilmu psikologi yang mempelajari perilaku manusia di dalam organisasi dan industri. PIO memfokuskan kajiannya pada pengembangan evaluasi dan prediksi kinerja suatu pekerjaan yang dikerjakan oleh individu atau pekerja ataupun juga karyawan. Dalam konteks organisasi dan bagaimana organisasi industri mempengaruhi perilaku individu. Nah, PIO itu memandang manusia sebagai pekerja dan berorientasi bagaimana manusia sebagai pekerja mampu bekerja dengan termotivasi dan mengalami kepuasan kerja. Dengan kata lain, PIO mempelajari bagaimana individu atau karyawan dapat bekerja dengan termotivasi dan produktif di suatu organisasi, dan bagaimana dinamika interaksi antar individu yang bekerja di dalam organisasi atau suatu organisasi. Nah, jadi di psikologi industri dan organisasi atau PIO ini dia memfokuskan bagaimana seorang pekerja atau karyawan itu termotivasi atau punya dorongan dalam bekerja atau kesenangan di dalam bekerja. Nah, hal demikian ketika seseorang itu senang dalam bekerja, dia akan termotivasi. Akhirnya hasil yang dilakukan oleh pekerja itu akan maksimal. Nah, seperti itu. Masuk ke bagian selanjutnya, ekonomi dan keperilakuan. Nah, ilmu ekonomi adalah suatu ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang dan jasa. Nah, dalam pengertian itu maka ekonomi tidak bisa dilepaskan dari hukum permintaan dan penawaran serta titik keseimbangan harga. Nah, berbicara tentang ekonomi dan keperilakuan itu erat kaitannya dengan ekonomi perilaku. Maksud dari ekonomi keperilakuan adalah suatu pendekatan yang menjelaskan mengenai efek dari adanya faktor psikologis, pemikiran, emosi,
budaya, dan faktor sosial dalam memutuskan bentuk ekonomi dari suatu individu dan satu institusi, serta bagaimana keputusan tersebut didasari dari variasi teori yang ada. Jadi maksudnya, ekonomi keperilakuan, jadi ketika kita tuh berbisnis, ketika kita mengambil sebuah keputusan, nah di ketika ekonomi ini kan tadi berkaitan dengan yang namanya produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, jadi kita memikirkan, kita membuat dan mendistribusikan dan orang memakainya, seperti itu. Nah, jadi ketika dihubungkan dengan ekonomi perilaku, ketika seorang itu mengambil sebuah keputusan, keputusannya itu bisa berubah-ubah tergantung dari penilaian dari orang lain atau dari publik. Nah, seperti itu. Jadi maksudnya itu dari apa itu namanya? Dari konsumsi masyarakat terhadap produk yang dia produksi. Jadi orang ketika mengambil sebuah keputusan dalam ekonomi perilakuan, dia mementingkan atau menimbang bagaimana pendapat dari masyarakat. Akhirnya ketika mengambil sebuah keputusan itu bisa berubah-ubah seperti itu. Jadi ketika mengambil sebuah keputusan tergantung dari konsumen. Nah, kemudian perilaku konsumen. Nah, itu proses kognisi, afeksi, dan tingkah laku manusia ketika melakukan pencarian, pemilihan, penggunaan, serta mengevaluasi terhadap suatu barang. Nah, ini berkaitan dengan ekonomi dan keperilakuan. Nah, contohnya itu ada seperti faktor-faktornya yang mempengaruhi keputusan seorang untuk membeli barang atau jasa. Adanya yang pertama adalah adanya motivasi atau dorongan, yaitu dorongan yang ada di dalam diri manusia untuk memenuhi dan mencapai tujuan yang tertentu. Kemudian ada persepsi juga, perception, yaitu proses kognisi sebagai hasil pemberian makna terhadap stimulus atau kejadian. Kemudian juga ada tentang sikap atau attitude, yaitu penilaian yang ada di dalam diri seseorang yang mencerminkan sikap suka atau tidak suka terhadap suatu benda, barang, atau jasa yang akan dibelinya. Kemudian yang terakhir, integration, yaitu suatu kesatuan antara persepsi, sikap, dan tindakan yang diambil seseorang dalam mengambil keputusan pembelian suatu barang dan jasa. Perasaan suka akan mendorong seseorang untuk membeli, dan perasaan tidak suka akan membulatkan tekad seseorang untuk tidak membeli. Nah, perilaku konsumen ini juga mempengaruhi tadi yang namanya ekonomi perilaku. Bagaimana misalnya tadi kan kita bahas pertamanya tadi tentang ekonomi itu bisa berubah tergantung dengan pengambilan keputusan seseorang tergantung dari bagaimana konsumennya. Nah, jadi konsumen itu juga dipengaruhi oleh faktor-faktor yang saya jelaskan tadi. Nah, jadi ekonomi dan perilaku ini sangat berkaitan. Ekonomi, pengambilan keputusan dalam ekonomi perilaku tergantung dari konsumennya, dan konsumennya pun juga punya faktor-faktor untuk membeli barang dari ekonomi tersebut. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan yang saya jelaskan sebelumnya. Kemudian masuk ke manajemen bisnis. Nah, manajemen bisnis atau business management adalah suatu usaha menjual barang atau jasa yang dilakukan baik secara perorangan, sekelompok orang, atau organisasi kepada konsumen atau masyarakat dengan tujuan utama memperoleh keuntungan atau laba atau profit. Bisnis juga dapat dikaitkan sebagai suatu aktivitas yang berkelanjutan memproduksi dan mendistribusi suatu kebutuhan dan jasa sehingga memberikan kepuasan terhadap keinginan konsumen atau manusia. Nah, kemudian berbicara tentang manajemen. Nah, manajemen bisnis berarti bagaimana bisnis dikelola mulai dari perencanaan, pengorganisasian, fungsi-fungsi bisnis, pemasaran, keuangan, operasional, SDM, IT, administrasi, dan lain-lain. Nah, jadi manajemen bisnis ini sangat penting untuk kita pahami. Kenapa? Karena suatu bisnis itu harus punya manajemennya. Kita harus punya struktur agar apa yang kita buat itu tidak menyalahi aturan atau maksudnya itu agar apa yang kita produksi itu sesuai dengan aturan dan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah, seperti itu. Nah, agar apa? Agar semua kegiatan kita terstruktur. Nah, kita harus punya perencanaan,
perorganisasian fungsi-fungsi bisnis. Nah, kayak seperti misalnya kita harus tahu pemasaran kita kemana, keuangan kita seperti apa, apakah keuangan kita nih mengalami kenaikan atau kemunduran, operasionalnya seperti apa, seperti mengoperasikannya orang-orangnya seperti apa, juga sistem manajemen dalam IT-nya pun juga dipengaruhi, administrasi juga semuanya. Nah, jadi manajemen bisnis ini juga dipengaruhi dalam psikologi bisnis. Nah, sangat mempengaruhi seperti itu. Kemudian yang terakhir, manajemen SDM strategis. Nah, SDM strategis adalah proses menghubungkan fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia dengan tujuan strategis organisasi atau perusahaan guna meningkatkan kinerja dan pencapaian visi misi organisasi. Nah, proses manajemen strategis umumnya terdiri dari 5 langkah utama. Yang pertama yaitu manajemen menetapkan misi dan tujuan organisasi. Nah, kita harus tahu dulu visi dan misi dari organisasi itu kita tuh apa. Kemudian melakukan analisis lingkungan strategis. Nah, ini menggunakan analisis SWOT, SWOT, Strengths, Weakness, Opportunities, and Threats. Bahasa lainnya itu adalah kekuatan dan kelemahan, kemudian tantangan, ancaman. Nah, seperti itu. Kemudian formulasi strategi, langkah 3. Perumusan strategi ini melibatkan orang-orang penting di dalam organisasi tersebut agar mengetahui ini kita ini rencananya mau kemana. Maksudnya itu seperti merancang organisasi kita ini ingin ke arah mana, seperti itu. Kemudian implementasi strategi, langkah keempat itu implementasi strategi. Ini pengaplikasian dari formulasi yang sebelumnya. Ini maksudnya kan ketika organisasi itu sudah menentukan, oh organisasi kami ini punya ini dan ingin suatu saat menggapai ini. Nah, implementasi itu proses melaksanakan agar sampai ke tujuan tersebut, agar mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Nah, kemudian yang terakhir evaluasi strategi. Jadi di evaluasi strategi ini kita mengevaluasi selama implementasi strategi itu apakah ada kendala. Apabila ada ditemukan kendala, nah itu menjadi salah satu temuan dan kita harus tahu dulu kendalanya itu apa dan kemudian dilaksanakan tindak lanjut untuk memperbaiki sistem yang ada. Nah, seperti itu tentang MSDM strategis. Kemudian masuk ke Business Psychology Framework atau kerangka kerja psikologi bisnis. Nah, nanti akan kita bahas tentang strategic direction, organizational capital, human capital, and productivity and psychology well-being. Nah, minggu depan akan kita bahas tentang strategi, direction, vision, mission, objective, goal, atau visi, misi, sasaran, dan tujuan. Kemudian kita dilanjutkan tentang organizational capital, leadership and management style, kepemimpinan dan gaya kemanajemen. Kemudian juga masuk ke pembahasan organizational capital, budaya organisasi. Kemudian organizational capital, teknologi informasi. Kemudian juga membahas masalah human capital, individual kompetensi individu. Kemudian human capital, team shape and kompetensi tim kerja. Kemudian human capital, organizational kompetensi organisasi. Kemudian juga membahas tentang human capital, societal and environmental kompetensi. Maksudnya kompetensi sosial dan lingkungan. Dan yang terakhir nanti akan kita bahas productivity and psychology well-being atau produktivitas dan kesejahteraan. Nah, di sini perkuliahan kita tentang pengantar psikologi bisnis. Minggu depan kita akan masuk materi inti. Jadi terima kasih banyak sudah mendengarkan video ini, penjelasan saya. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih banyak.